Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Kita jumpa kembali di dalam waktu yang Tuhan beri. Kita mengucap syukur punya Allah yang sanggup menolong setiap kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Aku percaya
Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Apabila saat ini Engkau memberi waktu, memberi kesempatan untuk kami dapat menikmati hadirat-Mu, untuk kami dapat mendengar firman-Mu. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Haleluya. Kami berdoa untuk umat-Mu Tuhan, dimanapun berada. Kiranya Engkau menjangkau dengan kasih setia-Mu, bila bersama-sama boleh meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau bersorak bagi Engkau. Kami mau bersuka cita bagi Engkau. Memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, haleluya, nyatakan kemuliaan-Mu. ya Allahku, Nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Haleluya. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bersorak bagi Dia. Kita bersuka cita. Haleluya. Puji Tuhan, nyanyilah dan menarilah. Nyanyilah dan
menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Ku tak akan berdiam, amin, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. ku tak akan Haleluya, memujimu selalu. amin. Ku bersyukur Padamu selama-lamanya, ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, 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 haleluya, haleluya, Yesus dimuliakan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kemenangan yang sudah Tuhan beri, mari kita tetap maju, kita bersorak bagi Yesus, haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Haleluya. Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, haleluya, amin. Mari kita semua, amin, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, haleluya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, haleluya. Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya, bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut setiap lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Kita patut bangga, kita punya Yesus. Kemenangan, kekuatan, pertolongan hanya ada di dalam Yesus. Kita tetap percaya. Haleluya. Puji Tuhan. Berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan, ku aman, ku aman saat kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, amin, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Haleluya. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan menyenangkan hati Engkau, memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Mari Yesus, Engkau mengurapi kami.
Roh Kudus, Engkau menjangkau kami. Engkau jawaban hidup kami. Firman-Mu berkuasa, Firman-Mu ajaib. Kami tetap percaya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita baru saja memuji memuliakan nama Tuhan dengan tema-tema kemenangan dan kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita memekikan kata merdeka 3 kali ya. Puji Tuhan, merdeka, merdeka, merdeka. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat betapa kemerdekaan itu merupakan sebuah momen, memiliki makna yang dalam satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang ditandai dengan lagu-lagu kemeriahan, kemerdekaan yang ditandai dengan sebuah perjuangan. Sebagai bangsa yang terus bergerak maju, tentunya ini merupakan bagian yang berbahagia karena saudara dan saya tidak bertempur seperti masa-masa para pahlawan. Ya, tetapi bagi para saksi mata, siapapun yang terlibat di dalamnya, saudara, dalam bentuk tutur tinular atau membaca atau melihat anak cucu seperti kita ini, saudara, kita hanya dapat bersyukur kepada Tuhan karena kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bertepatan dengan 17 Agustus, maka kita selalu merasakan kemenangan yang daripada Tuhan melalui bangsa ini. Betapa pentingnya arti kemerdekaan, saudara-saudara. Kemerdekaan itu merupakan sebuah tonggak sejarah dari satu peradaban bangsa yang bergerak dari waktu ke waktu. Dari penjajahan, kemudian kita merdeka. Dan bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu, saudara-saudara. Maka selayaknya kita mendengar kembali sebuah cuplikan yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kalau kita membaca di dalam Roma 6 ayat 18, Roma pasal 6 ayat 18, berbunyi demikian, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dalam konteks kemerdekaan berbangsa dan bernegara sampai hari ini yang kita rayakan, saudara-saudara, kita dapat melihat kemerdekaan itu merupakan sukacita yang begitu besar. Pengorbanan yang begitu dahsyat. Kemudian kita memasuki peradaban manusia Indonesia dari waktu ke waktu. Maka lihatlah ke belakang. Betapa sulitnya. Saudara-saudara, kalau sampai hari ini kita masih ada, bangsa ini masih berdiri, itu adalah Ebenezer. Dan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan mengisi kemerdekaan itu dengan sebuah harapan. Bukan saja harapan kemajuan peradaban sebagai anak bangsa. Kemajuan dari negara ini sebagai negara yang terus berkembang bahkan sampai kepada titik di mana
kita bisa melakukan kompetisi di dunia ini. Tidak cukup sesuai dengan firman Tuhan yang didengar barusan di dalam Roma pasal 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kemerdekaan. Maaf, hamba kebenaran. Bapak Ibu Saudara, jika kita menyadari pentingnya merdeka atas penjajahan, bagaimana dengan penjajahan dosa terhadap hidup kita? Meledos, gak keroso, saudara-saudara. Dosa itu meledos, artinya dibuat tetapi tidak terasa akibatnya. Lama-lama juga akan menjadi terasa, karena Tuhan sangat membenci dosa. Kehidupan kita pun sampai hari ini dalam mengisi kemerdekaan secara berbangsa dan bernegara, itu memerlukan sebuah perjuangan. Demikian juga ketika kita dimerdekakan dari dosa, maka bagaimana caranya kita mengisi kemerdekaan dari dosa itu dengan benar? Karena kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita adalah hamba kebenaran. Puji Tuhan. Selayaknya kita memiliki moto yang sama dengan bendera kita, merah putih. Merah artinya berani. Berani melawan dosa. Berani menghadapi kenyataan hidup. Walaupun dalam penderitaan, saudara-saudara, tetapi penderitaan kita tidak sama dengan penderitaan Yesus Kristus. Untuk memperjuangkan sebuah kebenaran. Tetapi kita harus menjadi saksi dalam keberanian itu. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat warna putih, artinya kita tetap harus memperjuangkan hidup kita di dalam kekudusan. Bersyukur kita dapat tinggal di negara ini. Ya, bersyukur kita menjadi anak Tuhan. Dan bersyukur kalau hari ini kita masih juga mendengarkan bagaimana sebenarnya kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat pelanggaran Adam dan Hawa di Taman Eden, merupakan awal dari keterpisahan manusia dari Allah. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga, keterpisahan itu merupakan kegagalan yang sangat dalam. Karena sebenarnya Tuhan menginginkan intimasi, keintiman, keeratan dalam hubungan. Tetapi lihatlah Bapak Ibu Saudara, ketika kita, Adam dan Hawa maksud saya, berhadapan dengan si iblis, maka iblis memutarbalikkan semua hal tentang kebenaran. Bahkan dia sedang memberikan imajinasi kebenaran, tetapi sebenarnya isinya kosong, melompong. Bahkan justru dari situlah Hawa dan Adam terikat di dalam ikatan dosa itu. Karena mereka telah mengabaikan firman Tuhan. Bahwa mereka tidak boleh makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu sebabnya saudara-saudara, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Terdapat di dalam Roma 3 ayat 23. Kita dijajah di bawah hukum dosa dan terpisah dari Allah. Kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara, di dalam sejarah bangsa ini, bagaimana proses penjajahan dari mulai zaman VOC sampai zaman Jepang. Bahkan setelah kemerdekaan pun
kita masih diperhadapkan dengan berbagai macam pergolakan-pergolakan. Yang menderita adalah rakyat sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, di dalam sebuah kesadaran untuk memulihkan hubungan dengan Allah, manusia berusaha membangun agama. Manusia berkata untuk dapat pulih harus berbuat baik, harus mempersembahkan korban. Ternyata semuanya itu sia-sia. Agama sekarang kita dapat melihat ya Bapak Ibu Saudara, Yonatan beragama Kristen. Tetapi apakah Yonatan hidup sesuai dengan kekristenan itu sendiri? Belum tentu. Agamanya Kristen, tapi gaya hidupnya, perilakunya, cara berpikirnya tidak sama sekali mencerminkan Kristus. Tidak sama sekali mencerminkan rema firman Tuhan. Agamanya Kristen, tapi pola hidup tingkah lakunya diserahkan kepada kedagingan dan hanya gaya berpikir masing-masing individu tanpa pernah berkonfirmasi dengan Tuhan. Padahal berkomunikasi dengan Tuhan dan memohon konfirmasi Tuhan itu adalah penting bagi kita supaya kita mendapatkan diri berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, di dalam kitab Yeremia 2 ayat 22, bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan abu dan dengan banyak sabun, namun noda kesalahanmu tetap ada di mataku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bahkan di dalam bagian Alkitab yang lain mengatakan, di dalam Yesaya 64 ayat 6, kebenaran kita seperti kain yang kotor. Bapak Ibu Saudara, di masa-masa sekarang ini kita lebih mengutamakan kebenaran manusiawi kita. Seolah-olah kita lebih benar dari firman Tuhan. Seolah-olah kita lebih benar daripada firman Tuhan, firman Allah. Seolah-olah firman Allah itu merupakan bagian berikutnya. Firman Tuhan adalah tombo-tombo. Firman Tuhan itu hanya sebagai obat, bukan prinsip hidup. Hati-hati, kita akan menjadi lemah, lesu, seperti kurang tonikum bayer, Bapak Ibu Saudara, kurang vitamin. Karena yang kita konsumsi adalah kebenaran manusiawi kita, bukan kebenaran yang dikonfirmasikan kepada firman Tuhan, bukan kebenaran yang dirujukkan terhadap pimpinan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah lah yang berinisiatif. Allah lah yang menjadi inisiator dan proklamator kemerdekaan manusia terhadap hukum dosa dengan jalan berinisiatif datang ke dunia. Dia telah mengosongkan dirinya menjadi hamba, bahkan rela mati. Pribadi Allah menjelma menjadi manusia, mengorbankan segala-galanya, bahkan kemerdekaan dirinya sendiri dia korbankan supaya manusia menjadi merdeka di dalam Kristus. Saudara-saudara, di dalam Yohanes 3 ayat 16 dinyatakan bahwa itu merupakan kasih Allah yang besar. Kemerdekaan itu diberikan kasih Allah melalui kasih-Nya yang besar. Seperti kalau kita melihat, saudara-saudara, bagaimana pahlawan-pahlawan bangsa ini. Mereka hanya memekikkan kata merdeka. Saudara-saudara,
dan mereka mau mengorbankan diri untuk anak cucunya. Itu hanya sampai di satu masa tertentu. Itu hanya sampai di masa dunia materi, di mana kita hidup di dunia yang sebentar lagi ini juga akan lenyap. Apatah lagi Bapa kita di surga. Dia telah merelakan segala-galanya bagi kita. Supaya kita yang dulunya ada di dalam ikatan dosa, kungkungan dosa. Kita menjadi budak dosa. Tetapi lihatlah, melalui Dia kita berkemenangan, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saudara dan saya adalah hamba-hamba Tuhan yang merdeka. Amin. Kalau hamba Tuhan yang merdeka, maka dia akan terus menyatakan dalam dirinya, aku anak Tuhan, aku murid Kristus, aku ahli waris kerajaan surga. Dan aku menolak segala macam bentuk yang tidak memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2 berbunyi demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Saudara, kemerdekaan itu merupakan anugerah. Kemerdekaan kita di dalam Kristus. Di mana dulu kita berdosa. Tuhan menebus kita. Supaya kita mendapatkan ahli waris. Yaitu kerajaan surga yang kekal. Kembali lagi. Betapa bersyukurnya kita. Hanya saja ketika kita merdeka dari dosa. Apa yang kita isikan di dalam hidup kita ini? Apakah kita mengisi kehidupan kita hanya egosentris kita semata? Kita mengisi hidup kita ini dengan kekecewaan, kesedihan. Kita mengisi hidup kita ini dengan perkataan-perkataan yang tidak membangun. Sebagaimana imanmu, jadilah. Karena kita sedang mengisi hal-hal yang sebenarnya bukan inti dan simbol kerajaan Allah. Tuhan telah memerdekakan kita dari seluruh tekanan, kungkungan hidup di dunia ini. Dengan iman ku hadapi semua. Dengan Yesus Kristus kita menghadapi segala sesuatunya karena bersama-sama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya di dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin saudara-saudara, mari kita baca ini. 2 Korintus 3 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah kemenangan yang daripada Tuhan. Jangan biarkan suara iblis, suara dosa itu mengintimidasi kita. Berkemenanganlah bersama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Dan memperluas ini iman kami Tuhan daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai
Pujilah Tuhan, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Allahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa